Kamera standby, audio standby. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Hai teman, Bertanah air hari ini kita akan membahas kami. Hukum organisasi internasional. Berbangsa satu. Pertama-tama, apa itu hukum nasional dan apa itu hukum internasional? Kami. Mahasiswa Indonesia bersumpah. Hukum nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan yang lainnya. Sedangkan hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Nah, pada awalnya hubungan internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara. Namun dalam perkembangannya, pola hubungan internasional yang semakin kompleks. Pengertian ini kemudian meluas, sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu seperti perusahaan multinasional dan individu. Dalam hukum internasional, terdapat hubungan yang saling mempengaruhi dalam berbagai aspek, yaitu hukum internasional yang memiliki keterkaitan yang dipengaruhi oleh hukum nasional. Contohnya adalah hukum internasional dapat tercipta dengan adanya kebiasaan nasional suatu negara yang dianut oleh banyak negara. Nah, kebiasaan ini kemudian disepakati dan menjadi sebuah hukum internasional. Dalam hukum internasional, terdapat subjek hukum internasional. Secara singkat, dapat dikatakan sebagai pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Setiap pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional adalah subjek hukum internasional, yang termasuk salah satunya organisasi internasional. Sedangkan apa yang dimaksud subjek hukum? Suatu entitas yang memiliki personalitas hukum. Dengan dimilikinya personalitas hukum oleh subjek hukum, mengakibatkan subjek hukum tersebut dapat menjalankan fungsinya sebagaimana layaknya subjek hukum organisasi internasional. Dalam hukum nasional terdapat dua subjek hukum, yaitu natural person atau biasa disebut naturalized person dan legal person atau biasa disebut reh person. Sedangkan dalam hukum internasional terdapat dua subjek hukum pula, yaitu state dan non-state. Apa yang dimaksud dengan personalitas hukum adalah yang menentukan hak-hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh subjek hukum. Dengan beragamnya subjek hukum internasional, maka definisi dari personalitas hukum tidak bersifat absolut. Sebab personalitas hukum itu sendiri mengikuti pengakuan yang diberikan oleh masing-masing instrumen hukum. Di samping itu, personalitas hukum memberikan kewenangan untuk mengajukan klaim di Mahkamah Internasional, menikmati hak dan menjalankan kewajiban dalam lapangan hukum internasional, untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum internasional, dan membentuk traktat. Dalam hal konstitusi organisasi internasional, tidak menyatakan secara eksplisit akan personalitas hukum dari organisasi tersebut, maka personalitas hukum masih akan dinikmati oleh organisasi tersebut. Sebab dengan adanya kesediaan dari suatu negara atau organisasi untuk mengadakan sebuah perjanjian atau yang biasa disebut dengan traktat dengan organisasi tersebut, maka dapat diasumsikan sebagai pengakuan terhadap personalitas hukumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya legal personality bagi organisasi internasional. Legal personality diperlukan bagi suatu organisasi agar dapat dikategorikan sebagai sebuah organisasi internasional yang merupakan subjek dari hukum internasional. Legal personality adalah karakteristik bagi suatu organisasi internasional untuk mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum internasional dan mengajukan klaim internasional. Suatu organisasi dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional jika memang dalam anggaran dasar pembentukannya atau the Constituent Treaty secara eksplisit mengatakan demikian. Akan tetapi, seringkali hal tersebut tidak secara eksplisit tercantum sehingga memerlukan penelusuran lebih jauh untuk menentukan apakah suatu organisasi tersebut merupakan organisasi internasional. Pada umumnya, hukum internasional diidentikan dengan hukum internasional publik,
Sehingga suatu organisasi internasional harus memiliki kriteria sebagai Public International Organization dan harus memiliki legal personality dengan kriteria 1. Merupakan organisasi internasional publik yang permanen. Organisasi tersebut dibentuk oleh perjanjian internasional, dilengkapi dengan organ, dan diatur menurut hukum internasional. 2. Adanya pembagian kewenangan hukum dan tujuan antara organisasi tersebut dan negara anggotanya. Organisasi itu mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat anggotanya dan bisa mewakili kepentingannya sendiri dalam forum internasional. Misalnya, untuk ikut dalam suatu perjanjian internasional. Kedua, yaitu personalitas hukum dalam konteks hukum internasional. Personalitas hukum dari suatu organisasi internasional dalam konteks hukum internasional pada hakikatnya menyangkut kelengkapan organisasi internasional tersebut dalam memiliki suatu kapasitas untuk melakukan prestasi hukum, baik dalam kaitannya dengan negara lain maupun negara-negara anggotanya, termasuk kesatuan lainnya. Kapasitas itu telah diakui dalam hukum internasional. Pengakuan tersebut tidak saja melihat bahwa organisasi internasional itu sendiri sebagai subjek hukum internasional, tetapi juga karena organisasi itu harus menjalankan fungsinya secara efektif, sesuai dengan mandat yang telah dipercayakan oleh para anggotanya. Ketiga, kewenangan hukum tersebut berlaku tidak hanya di sistem nasional satu atau beberapa negara, tetapi juga berlaku di lingkup internasional. Organisasi tersebut mempunyai kapasitas untuk bertindak dalam lingkup internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan personalitas hukum dalam konteks hukum nasional dan personalitas dalam konteks hukum internasional. Yang pertama, personalitas hukum dalam konteks hukum nasional. Personalitas hukum organisasi internasional dalam konteks hukum nasional pada hakikatnya menyangkut keistimewaan dan kekebalan bagi organisasi internasional itu sendiri yang berada di wilayah suatu negara anggota, bagi wakil-wakil dari negara anggotanya, dan bagi para penjabat-pejabat sipil internasional yang bekerja pada organisasi internasional tersebut. Hampir semua instrumen pokok mencantumkan ketentuan bahwa organisasi internasional yang dibentuk itu mempunyai kapasitas hukum dalam rangka menjalankan fungsinya atau memiliki personalitas hukum. Organisasi hukum nasional dan internasional. Berikut merupakan penerapan legal personalitas dalam setiap organisasi internasional yang ada. Untuk yang pertama adalah PBB. Contoh penggunaan legal personality dapat dilihat pada saat ICJ dimintai pendapatnya dalam kasus terbunuhnya pegawai PBB di Yerusalem. Apakah PBB memiliki kapasitas untuk mengajukan klaim internasional terhadap Israel? ICJ kemudian menyatakan bahwa PBB memiliki personalitas hukum, yang mana menurut ICJ sangat penting bagi PBB dalam menjalankan tugasnya secara efektif. Di mana dalam pasal 1 dinyatakan bahwa PBB akan memiliki kepribadian hukum dan memiliki kemampuan untuk mengadakan kontrak, memperoleh dan memindahtangankan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, serta menjalankan acara-acara hukum. Yang kedua ada ILO. Dalam pasal 39 konstitusi ILO yang menyatakan ILO memiliki personalitas hukum dan dalam keadaan tertentu dapat melakukan kontrak, mendapatkan barang-barang baik itu bergerak maupun tidak bergerak, dan dapat juga mengajukan ketuntutan hukum. Semua ini diharapkan untuk menjadikan organisasi tersebut dapat berfungsi sebagaimana diharapkan oleh tujuan pembentukannya. Yang ketiga ada ASEAN. Legal personality ASEAN dapat dilihat dalam Piagam ASEAN, yaitu dalam bab 2 pasal 3 tentang status hukum ASEAN yang berbunyi, ASEAN sebagai sebuah organisasi antar pemerintah dengan ini diberikan status hukum
Secara eksplisit, organisasi ini dapat menggunakan legal personality-nya pada saat disahkannya Piagam ASEAN dan terdapat dalam pasal 3 yang berlaku sejak 2008. Contoh penggunaan legal personality-nya adalah Sekretariat ASEAN yang mempunyai kapasitas yuridis, yaitu kapasitas untuk membuat perjanjian atau kontrak, untuk memperoleh dan memindahkan barang-barang tak bergerak dan bergerak, dan untuk beracara di depan pengadilan Indonesia. Life could be a dream, life could be a dream.